Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sedang merasakan kebaikan Tuhan, Allah kita yang luar biasa di setiap detik nafas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita nikmati firman Tuhan, sama-sama kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, supaya kita terus bangkit, bergerak, berdampak. Mari kita makan makanan rohani kita yang terdapat dalam Amsal pasal 29 ayat 5. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita buka ayat ini, Amsal 29 ayat 5. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Sekali lagi kita baca Bapak Ibu ya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Puji Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah menjilat. Bapak Ibu, kata menjilat ini sesuatu yang kurang sopan ya kalau manusia mau makan atau meminum sesuatu dengan cara menjilat. Namun jikalau kita melihat binatang peliharaan kita, Bapak Ibu Saudara yang memiliki anjing, tentu cara makannya dengan menjilat, menggunakan lidahnya. Tapi kata ini dipakai oleh firman Tuhan mencerminkan kehidupan manusia. Dalam Amsal Salomo membicarakan, menyinggung setiap perilaku kita setiap hari. Nah, kita belajar bersama-sama apa maksud dalam kitab Amsal tentang menjilat. Ya, menjilat Bapak Ibu dalam dunia ini, ya pujian itu sering digunakan sebagai alat yang mendatangkan keuntungan untuk seseorang. Menjilat ini adalah kata yang digunakan gambaran bagi orang yang memuji seseorang tetapi memiliki unsur atau keinginan atau tujuan sesuatu kepada orang yang sedang dipuji. Menjilat itu ketika orang itu memuji orang lain. Nah, dan Alkitab ya, dalam Alkitab memperingatkan, khususnya yang kita baca pada hari ini, memperingatkan kita akan bahaya pujian yang tidak tulus. Karena ketika orang memberikan pujian atau menjilat dengan memberi pujian dengan tidak tulus, itu ada bahayanya. Dalam firman Tuhan yang kita baca, dikatakan seseorang yang memberi pujian menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Nah, Amsal 29 ayat 5 ini menggunakan sebuah kebenaran bahwa pujian palsu adalah jerat yang tersembunyi. Suatu alat memanipulasi yang membahayakan baik si pemberi dan juga orang yang menerima pujian ya. Suatu jerat yang tersembunyi baik orang yang memberi pujian dan juga penerima pujian. Ada bahayanya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah pujian yang tidak tulus adalah penyesatan, menyesatkan orang. Ketika kita memberikan pujian kepada seseorang, namun itu tidak tulus, ini menyesatkan seseorang dalam kehidupannya. Artinya menjilat ya, dalam konteks ini berbicara tentang pujian yang dimotivasi oleh kepentingan diri, bukan kasih yang sejati. Ini yang dimaksudkan menjilat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi berbicara tentang orang yang memiliki motivasi untuk kepentingan diri sendiri, bukan karena didasari oleh kasih yang sejati. Orang seperti ini berusaha menyenangkan sesamanya, menyenangkan orang lain hanya untuk mendapatkan sesuatu. Entah itu posisi, kekayaan, atau mungkin kasih sayang, atau juga mungkin untuk mendapatkan pengakuan ya, validasi diri, atau juga membutuhkan perlindungan diri. Sehingga dia memberikan pujian kepada orang lain, menjilat dengan cara memberikan pujian. Tapi itu bukan dengan tulus. Nah, ini satu hal yang menyesatkan orang lain. Karena di dalam dunia kerja, baik dalam dunia politik, juga bahkan pelayanan di gereja, di lingkungan di mana kita berada, kita bisa melihat praktik-praktik hidup orang yang seperti ini. Ada orang yang memuji atasannya atau memuji pemimpinnya dengan kata-kata pujian, kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, hanya untuk mendapatkan hati pemimpinnya. Dan menyembunyikan kelicikan hatinya. Ada sesuatu yang licik yang sedang disembunyikan. Nah, Bapak Ibu,
Ada satu contoh di dalam Alkitab ya tentang menjilat seorang yang memberikan pujian karena punya motivasi. Kelicikan dirinya itu tidak terlacak atau terlihat oleh ayahnya sendiri, yaitu Absalom dalam 2 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat 6. Nah, di sana menceritakan di mana Absalom ia mencuri hati rakyat Israel dengan kata-kata manis demi merebut tahta dari ayahnya sendiri, yaitu Daud. Dia menyenangkan hati rakyat supaya Absalom ini dapat menjadi raja, duduk di tahta ayahnya yaitu Daud. Ada pujian yang manis bagi masyarakat pada waktu itu untuk mendapatkan dukungan supaya dipilih menjadi raja. Nah, ini pujian yang licik Bapak Ibu Saudara ya, menjilat, menyenangkan orang lain, tapi punya sesuatu unsur yang mementingkan dirinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri. Dalam Amsal mengatakan bahwa pujian seperti itu adalah jerat yang kita baca ya, atau perangkap. Jerat itu di dalam bahasa lain dikatakan perangkap. Mengapa disebut jerat? Karena bagi yang menerima pujian palsu dapat membuat seseorang menjadi tinggi hati, merasa benar sendiri dan kehilangan kewaspadaan atau kehilangan pengendalian diri. Dia merasa, wah aku ini seperti ini dan seperti itu. Tetapi itu pujian yang palsu, yang tidak tulus dan menyesatkan dirinya menjadi angkuh dan sombong, bahkan membanggakan dirinya sendiri, membanggakan hasil kerjanya dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, meskipun kita mungkin mengalami hal-hal demikian, Tuhan itu melihat hati seseorang dan Tuhan selalu melihat orang yang rendah hati, yang tidak hidup mementingkan diri sendiri sehingga dia harus licik dan juga menjilat sesamanya. Dan bagi yang memberi atau menjilat, ia sedang menyiapkan kehancuran bagi dirinya sendiri jika ketulusannya terbongkar. Itu sangat memalukan Bapak Ibu Saudara ya, kalau kelicikan kita itu hanya tameng supaya pemimpin kita senang, merasa bahwa wow kerjaan kita ini bagus, tapi kalau sampai terbongkar itu mempermalukan diri kita. Oleh karena itu jangan pernah kita berpura-pura Bapak Ibu. Kita hidup apa adanya, jujur dalam pekerjaan kita, jujur juga dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika ada orang-orang mungkin yang ingin menjatuhkan, maka kebenaran itu akan membela kita. Tuhan itu akan membela kita. Karena banyak orang di dunia ini yang licik, ingin dipandang baik, ingin dianggap luar biasa oleh orang lain, terlebih untuk pemimpin. Namun Bapak Ibu, untuk apa kita lakukan hal-hal demikian? Menjilat dengan kata-kata manis, dengan sikap yang manis. Sesama manusia tentu mungkin tidak akan mengetahui seperti rakyat waktu pemerintahan Daud dengan Absalom. Mereka tidak mengetahui apa maksud Absalom. Namun ada kelicikan yang tidak terbaca. Pemimpin adalah manusia juga. Kadang-kadang mungkin juga tidak bisa membedakan ini apakah benar atau tidak. Nah, ini salah satu hal yang kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak terkecoh dengan pujian atau manisnya seseorang yang datang di depan kita. Kita perlu Roh Kudus yang memberikan kita kepekaan untuk kita mengambil mana sisi yang benar dan tidak mengambil keputusan sepihak. Ya. Dan yang berikut Bapak Ibu ya, bahwa pujian itu yang pertama tadi menyesatkan, yang kedua yaitu pujian yang tidak tulus adalah jerat, firman Tuhan katakan. Saya ingin menyampaikan satu ilustrasi bagi kita semua sebelum kita masuk dalam bagian yang ketiga, bahaya dari menjilat ya, atau memberikan pujian yang tidak tulus. Ilustrasinya adalah seorang raja dikelilingi oleh penasehat yang selalu memuji dia. Sebenarnya ilustrasi ini pun ada dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua keputusannya ya memuji, setiap keputusannya dipuji oleh rakyatnya karena merasa selalu benar. Ia tidak lagi mendengar suara rakyat dan akhirnya kerjaannya jatuh dalam pemberontakannya. Nah, raja-raja Israel itu juga mengalami hal yang sama ya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak ingin mengalami hal yang sama. Dan yang berikut, yang ketiga, Tuhan menghendaki ketulusan, bukan pujian yang semu atau pujian yang sementara. Enak didengar, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yaitu kelicikan hati kita. Namun di mata Tuhan itu suatu hal yang tidak berkenan. Semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan mendatangkan juga cambuk bagi diri kita Bapak Ibu Saudara. Dan apa untungnya kita licik? Apa untungnya kita menjilat dengan maksud tertentu, menguntungkan diri kita sendiri? Efesus 4 ayat 15 mengatakan,
Jika kita harus mengatakan kebenaran di dalam kasih, ya, kita harus memberikan pujian sejati, bukan hasil manipulasi, tetapi berasal dari hati yang menghargai dan memberkati orang lain secara tulus. Ini yang harus kita lakukan. Dan Yesus pun sebagai teladan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus tidak pernah mencari pujian manusia. Itu dalam Yohanes 5 ayat 41. Bapak Ibu Saudara bisa baca, Yesus berkata jujur, ya, meskipun menyakitkan karena kemurnian hatinya, kasihnya murni bagi umatnya. Dan aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, periksa motivasi kita saat kita memberikan pujian kepada orang lain. Periksa motivasi kita tulus ataukah ada mengandung unsur mementingkan diri dan mendatangkan keuntungan bagi diri kita. Apakah kita melakukan karena kasih atau karena ada agenda tersembunyi dalam benak kita. Yang berikut dalam bagian aplikasi, ya, waspadai pujian yang tidak tulus, ya. Oleh karena itu mari berjalanlah belajarlah juga dalam perjalanan hidup kita ini membedakan antara penghargaan sejati dan manipulasi. Dan yang ketiga dalam bagian aplikasi yang kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, mari bangun budaya ketulusan sehingga ketulusan itu diwariskan kepada orang yang kita pimpin, bahkan anak-anak kita, mungkin keluarga kita, sekitar kita, ya. Dalam gereja, dalam komunitas kita berada, dan pujilah dengan jujur terhadap seorang. Jangan takut mengatakan kebenaran dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan mudah percaya segala sesuatu. Firman Tuhan juga menganjurkan kita, renungkan segala sesuatu. Yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dimuntahkan, firman Tuhan katakan. Nah, ada satu firman Tuhan juga, ya, dalam bagian yang lain, bahwa berdiam diri itu terletak kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Amsal 29 ayat 5 ini mengingatkan kita bahwa pujian palsu bukanlah kasih, melainkan jerat. Firman Tuhan katakan, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketulusan hati, berani berkata benar, dan memuji dengan hati yang bersih, dan menolak segala bentuk kemunafikan. Jangan jadi orang yang munafik, Bapak Ibu Saudara, hanya untuk kita menyenangkan seseorang. Karena itu Tuhan yang melihat, Tuhan yang juga menjadi hakim di dalamnya. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk membedakan dan tetap teguh dalam integritas. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ya. Biarlah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini satu ayat firman Tuhan menjadi pesan bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Roma 12 ayat 9. Jauhilah kejahatan dan lakukanlah yang baik, Tuhan katakan. Biarpun sekitar kita memakai cara yang demikian, tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan, yang mau hidup dalam kemurnian hati, iman dan hidup kita, tinggalkan hal tersebut. Karena itu hanya sementara. Orang yang mungkin kita sedang jatuhkan, maka dia akan mungkin juga merasakan sakit hati, bahkan tidak akan mencintai kita. Tapi anak Tuhan pasti tetap mencintai musuhnya, meskipun dia tidak menyenangkan kita, kita tetap memilih untuk menjadi berkat. Dan dengan demikian kita dapat menjadi dampak bagi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp 0813-274-2008. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang maha mulia, Allah yang selalu melihat, menilai kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap apa yang kami rasakan dalam dunia ini. Meskipun kadang-kadang kami tidak dicintai, mungkin kami dijatuhkan, kami mau tetap rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau menghindar Tuhan dari jeratan yang membuat kami menjilat orang lain dengan maksud tertentu, menginginkan hal-hal yang menguntungkan pribadi kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak menjilat orang lain dengan kelicikan hati kami, sebab Engkau ada dalam hidup kami. Engkau juga mengetahui setiap apa yang kami perkatakan, ya Tuhan.
Lakukanlah kebajikan kepada keluarga GPD Elsade Magelang, supaya keluarga GPD Elsade Magelang hidup dan keluarga GPD Elsade Magelang hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mata keluarga GPD Elsade Magelang, supaya keluarga GPD Elsade Magelang memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.